Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Peradilan di Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar, yang beranggotakan Irfa Novia, Hasbi Azari Zarista, Hartika. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kedudukan peradilan umum dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sejarah dan dasar hukum peradilan umum di Indonesia. Sejarah berdirinya lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum penjajahan Belanda. Kala itu dikenal adanya berbagai pengadilan yang diselenggarakan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Meskipun pada zaman kerajaan itu yang berkuasa adalah mutlak pada raja, dan menjalankan peradilan adalah raja. Tetapi tidak dapat pula disangka bahwa di Indonesia ketika itu tidak semua perkara diadili oleh raja, sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyelidikan sarjana Belanda yang telah berhasil menunjukkan adanya suatu garis pemisahan di antara landasan awal adanya tindakan pada sistem peradilan di Indonesia. Ditetapkan di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kedudukan dan struktur peradilan umum atau pengadilan nagari. Pengadilan nagari biasa disingkat PN, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan nagari berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum pengadilan nagari meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan nagari terdiri dari pimpinan, ketua PN, dan wakil PN, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Yang ketiga, kompetensi absolut dan relatif peradilan umum. Kewenangan atau kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak atau distributi van Rechtmacht, terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan azas actor sequitur forum re, yang berarti yang berwenang adalah pengadilan nagari tempat tinggal tergugat. Terhadap kewenangan atau kompetensi relatif, jika pihak tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dianjurkan pemeriksaannya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.
terhadap kewenangan atau kompetensi relatif apabila tergugat tidak mengajukan jawaban, yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya. Contoh terhadap kewenangan atau kompetensi relatif, yaitu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan azas actor secutor forum re. Kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atributi van Recht pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negari. Terhadap kewenangan absolut, walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke sesuatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut mengadili yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan. Contoh terhadap kewenangan kompetensi absolut yaitu mengajukan gugatan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri, di mana diketahui sebelumnya dalam perjanjian pihak-pihak yang bersengketa terhadap perjanjian arbitrase yang menegaskan pilihan forum menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.